Pak Anies, langsung saja saya tanya Pak, penyalahgunaan otoritas yang mana sih Pak ini Pak? Untuk supaya lebih detail begitu Pak. Mas, saya dari siang tadi sampai sekarang ini udah jawab pertanyaan yang sama ya. Dan saya kira pemirsa umumnya juga mendengarkan jawaban saya tadi di sesi pertama dengan Metro siang juga sudah saya jelaskan juga persoalan ini. Saya lebih suka kalau ada pertanyaan lain supaya kita keluar dari tema tentang konspirasi ini supaya tidak mengulang-ulangi aja gitu loh. Yang Anda jawab tadi siang tentang konspirasi tidak menyerang lembaga, tidak menyerang personal, tetapi ini otoritas Pak. Kita ingin lebih jelas mendapatkan jawaban otoritas yang mana, yang seperti apa maksudnya? Saya tadi kan sudah menjelaskan dan sebenarnya saya tidak suka mengulangi karena ini yang kita lakukan adalah pembacaan terhadap situasi makro kita gitu loh. Dalam proses penerapan hukum itu. Saya tidak sedang menyerang lembaga, kita sepenuhnya mengapresiasi KPK dan seterusnya. Tetapi kan kita menganalisa proses makronya dan dalam proses makro itu terlihat bahwa unsur penggunaan otoritas yang salah itu juga kelihatan. Tapi saya tidak ingin masuk ke detail lebih dari itu. Oke, Anda menolak. Saya lebih suka kalau kita ada pertanyaan lain yang lebih supaya kita tidak mengulang-ulang gitu. Kita menghargai juga waktu pemirsa gitu ya. Oke, Pak, karena memang itu tadi belum mendapatkan jawaban jelas, tapi nggak apa-apa Anda menolak untuk menjawab itu. Yang ingin kami tanyakan selanjutnya, karena banyak dari pidato politik Anda yang memang menarik tadi untuk bisa disimak begitu, Pak. Kemudian Anda menyatakan hentakan sejarah untuk membangunkan PKS macan tidur begitu ya. Macan tidur seperti apa sih, Pak? Apakah PKS ini sedang geram dengan permasalahan yang menimpa sekarang ini atau seperti apa, Pak Anies? Jadi begini, kita ini PKS sebagai partai Islam dan kita semua sebagai Muslim itu kan selalu mencoba memberikan perspektif langit terhadap peristiwa bumi. Jadi begitu kita menghadapi cobaan ini yang kita tidak duga-duga sama sekali, kita menganggap ini adalah semacam isyarat dari Allah Subhanahu wa taala, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala yang membangunkan kita, menyadarkan kita sekaligus. Apakah ini berarti bahwa selama ini kita tidur? Enggak. Tetapi bisa terjadi biasanya akumulasi kesalahan-kesalahan kecil yang kita lakukan sebagai manusia biasa. Ini kemudian membuat kita seperti baterai jadi kayak lemot dan seterusnya, lemah atau melemah dan seterusnya. Dan karena itu tiba-tiba kiriman ini kita persepsi demikian. Bahwa ini adalah isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa memang kita harus bangkit. Tetapi mungkin sekali juga kita melakukan kesalahan. Dan karena itu proses proses utama yang harus kita lakukan adalah pembenahan internal. Saya orang yang percaya pada teori konspirasi, tetapi saya jauh lebih percaya pada proses pembelajaran dan introspeksi ke dalam secara terus-menerus itu loh. Karena itu seperti yang saya katakan tadi, saya tidak ingin jauh, saya tidak ingin mendefinisikan siapa musuh saya, itu tidak penting bagi saya gitu loh. Tapi saya ingin memperbaiki diri, ingin membenahi partai saya, ingin melakukan perbaikan yang revolusioner di dalam diri ini, di dalam tubuh partai ini untuk bangkit kembali karena kita punya banyak tugas-tugas kebangsaan yang besar. Pak Anies, tapi saya tidak ingin masuk ke tema lebih daripada sekedar fokus kepada pembenahan internal itu. Oke, Pak Anies, artinya Anda menolak menyebutkan, mendefinisikan siapa musuh-musuhnya, tetapi tetap pada statement Anda ada otoritas yang disalahkan begitu? Ada otoritas yang mengatur. Saya tidak berorientasi pada penyalahan lembaga tertentu atau orang tertentu, enggak. Saya tidak sedang mengumumkan perang, tetapi saya ingin memberikan persepsi kepada konstituen PKS, kepada kader PKS bahwa ini yang masalah yang sedang kita hadapi. Tapi itu masalahnya bukan di situ. Ini situasi yang kita hadapi. Masalahnya bukanlah pada konspirasi itu. Masalahnya adalah pada diri kita sendiri. Apa yang harus kita lakukan untuk bangkit membenahi diri dan kemudian melakukan tugas-tugas besar kita itu. Saya lebih fokus ke situ itu. Baik, bersama kita Bung Boni Hargen. Bung Boni, apa yang Anda lihat dari pidato politik Anies mata siang tadi? Ya, tapi saya melihat sih sangat menarik. Cuman begitu tadi ditanyakan kembali menjadi tidak begitu menarik. Karena sebetulnya apa yang dikatakan oleh Pak Anies dalam pidatonya itu kita masuk kepada jantung persoalan. Tapi begitu ditanya lagi tadi ternyata agak menghindar. Indra, di akhir 2012 kemarin dalam refleksi tutup tahun, saya pernah mengatakan bahwa 2013 ini akan menjadi tahun politisasi, tahun di mana banyak elit politik atau partai politik yang muncul ke permukaan karena kasus korupsi atau skandal lain-lain yang berkaitan dengan kekuasaan. Maksudnya yang seperti sekarang ini? Saya mau mengatakan bahwa perang antar elit ini akan begitu tajam dan kasar di 2013.
Nah, bisa internal partai, bisa juga eksternal, bisa dari luar. Nah, apa yang terjadi pada PKS, ini juga masih menjadi pertanyaan kita. Apakah ini perang internal yang kemudian dimanfaatkan oleh pihak eksternal? Ini harus dijawab. Tapi yang pasti bahwa kasus Pak Lutfi ini kan fakta hukumnya secara formal dan makro itu sudah jelas. Bahwa ada penyuapan dan seterusnya ya, sehingga ada penangkapan oleh KPK. Artinya masa mengatakan bahwa ini skandal. Nah, skandal ini ditutup tahun itu menduga memang sudah mengetahui kasus ini atau? Saya menduga bukan karena saya tahu kasus ini, tapi melihat dari logika bagaimana menjaga equilibrium, keseimbangan dari ekosistem politik. Artinya ketika Demokrat dihajar habis-habisan pada satu periode, dia menjadi sentrum berita dan dianggap sebagai partai bermasalah, logis kalau kemudian sentrum persoalan ini diperlebar. Harus ada partai lain yang menjadi. Ya, tapi tidak harus Demokrat atau siapapun. Tapi yang pasti bahwa keseimbangan itu terbangun ketika sentrum ini diperlebar. Nah, di situ loh. Tapi saya tidak mau mengatakan bahwa Pak Lutfi benar. Yang pasti kasus hukum itu benar, ada skandal. Tapi apakah ada permainan konspirasi penyalahgunaan otoritas seperti yang dikatakan oleh Pak Anies? Itu kan menjadi PR buat PKS juga untuk perhatian. Tapi harus kita lihat bahwa PKS jubah putihnya sudah terbercaki oleh hitam. Nah, maka PKS akan kewalahan yang pastinya menuju 2014 untuk kembali memutihkan jubah ini. Dan ya. Nah, kita harus break dulu, tapi disebutkan tadi nanti saya akan tanyakan ke Pak Anies. Pak Anies memang menyatakan berulang-ulang, tidak ingin mengulang lagi, tidak ingin masuk pada definisi siapa lawannya. Tapi saya ingin follow up. Pak Mahfud Siddiq di beberapa media online menyebutkan bahwa ada operasi yang sudah cukup lama didengar menurut Pak Mahfud Siddiq seperti itu, Pak Anies, yang menargetkan bahwa pimpinan-pimpinan parpol menjadi sasarannya. Tapi lolos perhitungan kepada bahwa ini akan mengarah ke Presiden PKS. Kita akan bahas nanti dan tanyakan Pak Anies. Kami segera kembali.